Halo semuanya, kembali lagi di sistem pendukung keputusan kelas F dengan kelompok 3. Nah, kali ini kelompok 3 akan memperkenalkan dan menjelaskan sedikit tentang aplikasi web pemilihan gadget terbaik dengan metode weighted product. Oke, aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrogram website yang meliputi HTML, CSS, dan PHP dengan aplikasi Studio Code. Kami juga menggunakan database. Ada dua tabel yang digunakan, kriteria dan alternatif, dengan bahasa pemrograman SQL. Oke. Sedikit tentang weighted product, jadi WP itu merupakan himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam beberapa hal kriteria keputusan sebagai salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Oke, kita lihat aja langsung di aplikasinya. Hal pertama harus kita lakukan adalah memasukkan kriterianya pada menu data kriteria. Di sini kami sudah memasukkan 5 jenis kriteria yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pemilihan gadget yang akan kalian beli nantinya. Yang pertama ada harga dengan kepentingan 1 bersifat dia cost. Selanjutnya ada merek dengan kepentingan 3 bersifat benefit. Yang ketiga ada warna dengan kepentingan 5 dengan sifat benefit. Selanjutnya ada spesifikasi dengan kepentingan 2 juga bersifat benefit. Yang terakhir ada purna jual dengan kepentingan 4 dengan cost benefitnya. Jenisnya itulah cost. Jadi apa sih sebenarnya cost dan benefit ini? Cost benefit ini merupakan sifat untuk nilai bobot atau W pangkat yang akan digunakan, di mana dia kalau cost dia negatif dan benefit nantinya dia positif. Oke, kalau kalian teman-teman mau ngubah nih kriterianya nggak mau sesuai sama ini, kalian bisa pilih opsi edit. Oke, selanjutnya kita ke data alternatifnya akan dilanjutkan oleh Dani. Oke, jadi yang selanjutnya itu untuk data alternatif. Jadi setelah kita mengisi data kriteria yang mana didapat tadi seperti harga, spesifikasi maupun purna jual, kita juga harus menambah data alternatif, yang mana data alternatif ini akan dijadikan sebagai pembanding untuk kita melakukan analisa maupun perhitungan pada metode weighted product ini. Nah, yang pertama alternatif, kami telah mengisi setidaknya ada 7 alternatif yang bisa kita bikin untuk sebuah pembanding itu. Yang pertama itu Samsung GA dengan harganya 1850, C2M mereknya seperti ini. Ini semua didapat dari bobot yang telah kita masukkan di dalam kriteria sebelumnya. Yang kedua ada Xperia, ketiga Oppo Neo, yang keempat Lenovo A600, yang kelima Asus Zenfone, yang keenam Vivo, dan yang ketujuh Asus. Nah, jika teman-teman pilihannya nggak sesuai dengan ini gitu, teman-teman bisa edit di sini, atau jika teman-teman merasa dari 7 pilihan ini terlalu banyak gitu, teman-teman bisa juga delete salah satunya atau 2 maupun 3 gitu. Jadi dalam aplikasi ini teman-teman fleksibel untuk mengedit mulai dari harga, alternatif maupun yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan data alternatif, kita melakukan analisa, yang mana analisa ini hasilnya akan langsung didapat ketika kita sudah mengisi data kriteria dan juga data alternatif. Nah, kita ke menu analisa. Nah, untuk analisa sendiri kita akan mendapatkan tabel-tabel seperti ini, yang mana grafik bar seperti ini menunjukkan banyaknya hasil yang telah kita dapat dari perhitungan sebelumnya, dari yang sudah dibandingkan mulai dari kriteria dan juga alternatif. Yang mana teman-teman bisa lihat di sini untuk paling tinggi yaitu Asus Zenfone dengan nilai 0,16, yang mana 0,16 ini merupakan V-nya atau hasil akhirnya gitu. Nah, dari alternatif yang sudah kita masukkan tadi, kurang lebih terdapat 7 alternatif. Kita dapat hasil V-nya seperti berikut. Untuk Samsung yaitu 0,15, Xperia 0,15, Oppo Neo 0,149, Lenovo A600 0,16 sekian, Asus Zenfone 0,16 sekian, dan seterusnya. Nah, dari tabel di sini kita dapat simpulkan bahwa Asus Zenfone lah yang paling memiliki kriteria tertinggi gitu, dengan hasil V-nya yang paling tinggi yaitu 0,163934. Lalu diikuti yang kedua yaitu Lenovo A600, yang ketiga dengan Samsung GA, yang keempat itu Xperia, yang kelima Oppo Neo, yang keenam itu Asus, dan yang terakhir yang paling rendah
yaitu untuk Vivo 0,078149. Nah, untuk selanjutnya setelah kita analisa, kita akan melakukan perhitungan lebih lanjut, yang mana perhitungan ini akan menghasilkan data yang lebih spesifik, mulai dari cost benefit, hasil, dan sebagainya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Petra untuk bagian perhitungan. Oke, tadi kan kita udah dapat nih hasil dari analisisnya. Nah, kita mau tahu nih dapat dari mana sih hasil analisisnya? Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil tersebut. Di sini adalah langkah yang pertama, ada matriks alternatif atau kriterianya. Yang kedua, ada perhitungan bobot kepentingan. Yang ketiga, ada perhitungan pangkat. Yang keempat, ada perhitungan nilai S. Dan yang terakhir, ada hasil akhir atau perhitungan nilai V. Oke, kita lihat dulu ke bagian paling awal, matriks alternatifnya. Jadi ini merupakan nilai-nilai data alternatif yang dimasukkan ke masing-masing kriteria yang kita sudah tentukan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam bentuk matriks, kita akan selanjutnya melakukan perhitungan bobot kepentingan. Nah, bobot kepentingan ini berdasarkan si kriteria tadi, yang tadi ada kepentingannya mulai dari 1 sampai dengan 5. Dengan jumlah total 15 nilainya, di mana 15 ini untuk per 1, bisa dilihat nanti bentuk bobot kepentingannya itu 1/15 atau 0,066667 seperti itu, ataupun yang kali 2 dengan nilai 0,2 dan seterusnya. Setelah dapatkan bobot kepentingan, kita perlu mencari perhitungan pangkatnya. Perhitungan pangkat akan digunakan dalam perhitungan nilai S, di mana nilai bobot kepentingan yang tadi kita sudah dapatkan di tabel sebelumnya, kita jadikan positif ataupun negatif sesuai dengan jenis apakah dia cost atau benefit. Seperti contohnya di sini ada K1, dia tadinya awalnya positif berubah menjadi negatif dan dia bersifat cost. Sedangkan untuk yang benefit dari K2, K3 dan K4, dia nilainya masih tetap positif. Seperti itu. Oke, kita sudah dapatkan nilai pangkatnya, selanjutnya kita masuk ke perhitungan nilai S. Dari matriks yang alternatif tadi, kita akan pangkatkan dengan nilai perhitungan pangkat yang sudah dibentukkan negatif dan positif. Didapatkan hasil seperti ini. Berurutan untuk jenis kategorinya dari A1 sampai dengan A7. Kalau kita sudah dapat nilai S tersebut, kita masuk ke perhitungan terakhir, yaitu mencari nilai V, di mana V ini merupakan hasil dari S dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan S tersebut. Mendapatkan nilai seperti ini. Nah, di sini bagian bawah didapatkan dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Asus Zenfone mempunyai hasil paling tinggi, yaitu 0,163934, dilanjutkan dengan Lenovo A600, dilanjutkan dengan Samsung, selanjutnya Xperia, diikuti dengan Oppo Neo 4, selanjutnya Asus, yang terakhir ada Vivo, seperti itu. Oke, mungkin untuk aplikasi pemilihan gadget ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jika ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar. Kami dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.